Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham batubara nomor 4 yang saya incar juga di tahun 2024 ini. Dimana dividennya akan jauh lebih menarik lagi guys ya. Jadi kita akan analisa valuasi dan juga kinerja sahamnya. Lalu kita akan prediksikan dividen final 2024. Dan kita akan lihat harga wajar beserta margin of safety-nya. Jadi silakan teman-teman simak videonya sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Oke guys, jadi kita akan lihat dulu untuk harga acuan batu bara kemarin sempat turun ya ke level 116 USD per ton. Lalu per hari ini ada kenaikan yang cukup bagus, naik 3,13%, close di 123,65 USD per tonnya. Nah, jadi untuk harga acuan batu bara Coal Ice Newcastle selama masih mampu bertahan di atas 100 USD per ton, maka saham-saham dan juga perusahaan di sektor batubara ini masih akan tetap mendapatkan keuntungan yang besar dan juga akan tetap bagi dividen guys ya, seperti itu. Nah, jadi saham keempat yang akan kita bahas ya dari rentetan 4 video yang saya membahas saham-saham batubara yang saya incar juga di tahun 2024 ini adalah saham BSSR, yaitu PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Lalu mungkin ada pertanyaan, Kak, kenapa kok saham PTBA tidak masuk nih ya terhadap watchlist-nya Kakak ya untuk saham batubara di tahun 2024 ini? Nanti untuk PTBA akan ada pembahasannya tersendiri mengenai plus minusnya saham PTBA seperti itu guys ya. Nah, jadi untuk BSSR ini kita akan bahas pada video kali ini. Jadi silakan teman-teman simak sampai akhir. Untuk PTBA silakan teman-teman tunggu ya guys ya pembahasan kita mengenai analisa terhadap saham PTBA. Jadi BSSR ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara, di mana perusahaan ini mengoperasikan usaha penambangan batubaranya di Kalimantan Timur di Samarinda dengan hak operasi penambangan untuk kepentingan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lalu batubara yang dipasarkan juga mempunyai kandungan kalori medium dan kadar sulfur yang rendah. Sebagian besar penjualan batubara itu dijual ke India ya guys. Nah, ini teman-teman garis bawahi ya, di mana BSSN ini juga menjual batu baranya ke Cina dan juga ke India. Anak perusahaannya adalah PT Antang Gunung Meratus yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Banjartapin dan Hulu Sungai Selatan. Didirikan pada tanggal 31 Oktober 1990, masuk dalam sektor migas dan batubara. Lalu tanggal IPO-nya di 8 November 2012, masuk ke dalam papan pengembangan dengan kapitalisasi market 9,47 triliun. Dengan komposisi pemegang saham ya ada PT Wahana Sentosa Cemerlang memegang 50%, lalu ada Tota Power memegang 26%, GS Energy Corporation memegang 9,74% dan lainnya, termasuk komposisi kepemilikan masyarakat itu 9,2%-an ya guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di mana Dewan Komisaris dan Direksinya, ini ada yang dari India dan dari Korea juga gitu, guys. Seperti Sanjeev Churiwala, lalu ada Daniel Suharyal, dan ada Sweta Mathur. Lalu ada Taehyun Jeon juga di sini, guys ya. Jadi beberapa komisaris dan direksinya ini dari India dan dari Korea juga. Langsung saja kita lihat ya, di mana penjualan batubara BSSR dan juga entitas anaknya berdasarkan negara tujuan di tahun 2021 dan 2022. Ini memang karena public expose-nya dilakukan di pertengahan tahun 2023 lalu, guys ya. Jadi datanya diambil dari tahun 2021 dan 2022. Nah, untuk destinasi ya penjualan batubara BSSR ini, yang warna abu-abu itu ke India, lalu yang warna kuning adalah Korea Selatan, lalu yang warna biru adalah Filipina, Thailand, Kamboja, dan juga Malaysia. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah ke Indonesia dan Tiongkoknya yang berwarna jingga, seperti itu guys ya. Nah, kalau misal kita perhatikan ya, di mana di tahun 2021 41,22% batu bara BSSR ini dijual ya guys ya ke negeri Cina. Ya, ini cukup besar ya, 41,22%. Sedangkan di tahun 2022 porsinya semakin mengecil ya, dari 41% menjadi 37%-an. Sedangkan untuk pengiriman batu bara ke India malah semakin naik dari 22,43% menjadi 29,46%. Begitupun juga dengan penjualannya di Indonesia ya, semakin turun dari 27,9% menjadi 16,48%. Nah, ini juga ada kaitannya dengan saham PTBA, di mana mayoritas penjualan batubara saham PTBA itu sebagian besarnya dijual di Indonesia gitu guys ya, untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia. Ya, sedangkan untuk penjualannya ke negara lain seperti Filipina, Thailand, Kamboja, dan juga Malaysia ini malah mengalami kenaikan
ya dari 7,39% menjadi 14,11%. Sedangkan ke Korea Selatan sedikit mengalami penurunan seperti itu guys. Jadi untuk penjualan batu bara ya BSSR ini paling besar memang masih ke Cina, disusul ke India yang porsi penjualannya semakin membesar. Begitupun juga dengan negara-negara di Asia ya seperti Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia ini mengalami peningkatan. Kita akan lihat ya ini sesuai dengan forecasting yang dilakukan ya oleh Departemen Industri, Science and Resource ya di tahun 2023 itu memang penjualan batu bara thermal ya guys ya untuk forecastingnya ya seperti penjualan yang terjadi di BSSR di mana penjualan ke negeri Cina ini diproyeksikan akan menurun sedangkan penjualan ke India dan negara lain di Asia ini akan meningkat seperti itu guys ya. Sedangkan pasokan batu bara thermal ini paling banyak memang di Indonesia ya dibandingkan Australia lalu Rusia ini paling besar ya memang Indonesia seperti itu. Nah, jadi untuk BSSR karena memang penjualan batu baranya ini yang ke negeri India ini terus meningkat, makanya ini sesuai dengan forecasting ya yang dilakukan oleh IHS ya guys ya atau IEA seperti itu. Nah, jadi untuk BSSR ini saya rasa ya potensi kedepannya akan terus bagus dan akan semakin bagus karena India ya sebagai negara industri juga ini sedang menggenjot ekonominya seperti itu. Jadi memang sangat diperlukan ya untuk industri di India seperti itu. Kita lanjut ya melihat harga BSSR per hari ini ada sedikit kenaikan ya 0,55%. Ini masih open market guys ya di sesi 2. Jadi kemungkinan masih akan naik turun ya guys ya sekitar 3.640, 3.650-an. Tapi kalau misalnya kita perhatikan secara tahunan atau 3 bulanan, harga saham BSSR ini sedang cenderung turun. Jadi sebenarnya ada kesempatan yang sangat bagus guys ya kalau misalnya teman-teman memantau saham BSSR, semoga saja bisa turun ke level 3.200 sampai 3.300-an ya seperti yang terjadi di pertengahan tahun ya di Juni Juli lalu di tahun 2023 lalu guys ya. Nah, jadi kita masih cari harga termurahnya ya dengan adanya support di 3.200 sampai 3.300-an ya. Jadi kita targetkan BSSR ini ya semoga saja dia turun ke level 3.300 3.200-an. Kita akan lanjut melihat valuasi saham BSSR di mana PE ratio-nya ini sangat menarik guys ya, di mana PER-nya di angka 3,67 kali. Sedangkan PBV-nya sudah mulai naik ya guys ya, PBV-nya memang sudah mulai mahal, yaitu di angka 2,72 kali, tapi PER-nya masih sangat menarik. Lalu dari sisi pendapatan atau revenue, di mana pendapatan BSSR ini sebenarnya malah naik ya guys ya, diproyeksikan malah naik di tahun 2023 ini dari 16 triliun menjadi 17,6 triliun. Nah, tapi dari sisi net income atau laba bersih diproyeksikan akan turun dari 3,7 triliun menjadi 2,5 triliun seperti itu. Dan usut punya usut ternyata laba bersih di kuartal 3 2023 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat dari melonjaknya beban produksi ya guys ya dan juga beban penjualan batu bara seperti itu. Jadi sebenarnya dari sisi revenue atau pendapatan BSSR ini sangat bagus di mana pendapatannya itu malah naik ya guys ya dan tidak turun seperti saham batubara lainnya. Oke guys, kita lanjut ya melihat dari sisi rasio keuangannya di mana cashnya memiliki 1,3 triliun, total asetnya 6,9 triliun, lalu total liabilitasnya 3,4 triliun, working capital 596 miliar, dan total ekuitasnya 3,4 triliun. Dari rasio debt to equity ratio ini sebenarnya cukup impas gitu guys ya, dimana total liabilitasnya sama dengan total ekuitasnya yang berarti ya semoga saja BSSR ini bisa segera melunasi hutang-hutangnya seperti itu. Lalu untuk sisi profitabilitas di mana gross profit margin 23%, operating profit margin 9%, dan NPM atau net profit marginnya 8%-an. Nah, jadi semoga saja BSSR juga bisa meningkatkan dari sisi NPM atau net profit marginnya karena di angka 8% saya rasa ini masih cukup rendah ya. Ya minimal 10% ke atas itu masih cukup oke. Kita lihat juga dari sisi dividen. Nah, ini dividen yang saya rasa sangat menarik guys ya di mana dividen yield selama 2023 itu menembus 12,86% dengan dividen payout ratio 47% dan dividennya 118 ya untuk dividen interim yang dibagikan di awal tahun 2024 ini. Dari sisi return on asset 38% dan return on equity 76,49%. Kita lanjut ya melihat dari sisi holding composition di mana porsi kepemilikan lokal dan juga asingnya ini seimbang gitu guys. Dan ini menjadikan BSSR juga lebih menarik. Lalu dari sisi historical imbal hasil dividen
BSSR juga ternyata ya, ini rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun, bahkan di tahun 2022. Lalu ketika harga acuan batu baranya naik, BSSR bisa membagikan dividen 4 kali dalam setahun. Sedangkan di tahun 2023 kembali normal ya, membagikan dividen 2 kali setahun dengan dividen yield sekitar 28 persenan. Sedangkan di tahun 2024 ini baru 1 kali membagikan dividen, dan itu pun juga dividen interim. Nah, ini sangat menarik ya, karena ternyata BSSR ini salah satu saham yang royal membagikan dividen. Kita lanjut melihat dividen interim ya, yang dibagikan di awal tahun 2024 itu sebesar 310 miliar atau setara dengan 118 rupiah per lembar sahamnya. Dalam USD itu sekitar 20 juta US dollar atau sekitar 309 miliar ya guys ya. Jadi kita akan langsung saja melihat harga wajar saham BSSR ya, di mana harga wajarnya yang sudah kita hitung adalah di angka 12.300-an, sedangkan harga saat ini di 3.640, maka masih ada margin of safety sebesar 70 persenan. Nah, di tahun 2022 lalu ketika harga acuan batu baranya sedang naik tinggi, BSSR ini mampu tembus di kisaran 5 ribuan per lembar sahamnya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan BSSR ini naik misalkan ke level 7.000, itu kita udah cuan beggar sebenarnya ya. Dengan pertumbuhan IPS 8,76%, PBV saat ini di 2,71 kali, dengan value per lembar sahamnya di 1.337 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan IPS kali 10 sama dengan murah, IPS kali 20 sama dengan mahal, maka harga murah BSSR ini ternyata di 9.900-an, sedangkan harga mahalnya di 19.880. Nah, jadi untuk harga BSSR saat ini masih dalam kategori under value kalau menurut saya pribadi, karena saya menghitung dengan metode Benjamin Graham Fair Value ya, dari pertumbuhan IPS-nya sangat bagus gitu guys ya. Meskipun PBV-nya di angka 2,71 kali ini sudah terbilang cukup mahal, tapi dari PE ratio ternyata BSSR masih sangat murah seperti itu. Lalu kita akan prediksikan juga dividennya, di mana EPS-nya juga diproyeksikan akan turun ya, karena EPS ini adalah cerminan dari laba bersih. Dari 1.442 akan menjadi 994 di full year 2023 ini. Nah, untuk DPR-nya, DPR 50% sampai 82%, ini kita ambil dari historicalnya gitu guys ya. Kita akan coba lihat dulu ya, datanya memang ada di RTI Business. Jadi potensi dividen BSSR ini bisa tembus 497 sampai 815 rupiah per lembar saham. Tinggal teman-teman kurangi aja dengan interim yang sudah dibagikan di awal tahun 2024 guys ya, sebesar 118 per lembar sahamnya. Nah, kita akan coba cross check lagi ya datanya. Untuk DPR 50% ini sama atau secara historikalnya dibagikan di tahun 2021, sedangkan DPR 82% ini adalah DPR di tahun 2022 lalu ya, ketika BSSR mampu membagikan 4 kali pembagian dividen. Jadi dividen yieldnya ini mampu tembus 14 sampai 22% ya guys ya. Nah, jadi kita sudah bahas ya semua saham batubara yang saya incar di tahun 2024 ini. Yang pertama ada ABM Investama dengan kode saham ABMM, lalu yang kedua ada Adaro Energy dengan kode saham ADRO, yang ketiga ada saham ITMG, dan keempat ada saham BSSR ya guys ya. Kalau misalkan saya kasih kesimpulan, kenapa kok BSSR ini masuk ke dalam saham yang saya incar di tahun 2024 ini ya? Sebenarnya untuk PTBA pun kalau misalkan harga sahamnya bisa turun lagi ya, saya juga sebenarnya incar saham PTBA, tapi saya akan coba pantau dulu ya keempat saham ini, dan saya akan utamakan dulu keempat saham ini untuk tahun 2024 ini, karena potensi pembagian dividennya ini akan sangat menarik dan akan sangat tinggi ya guys ya. Jadi untuk PTBA saya sedikit kasih bocoran, di mana PTBA untuk dividen payout ratio-nya ya, ada selentingan kabar di mana PTBA tidak akan lagi membagikan dividen payout ratio 100%. Jadi akan ada di bawah 100%. Ya mungkin 80 sampai 90% itu masih jumbo, tapi kalau misalkan di bawah 70%, nah ini akan menjadi sedikit permasalahan gitu guys ya. Pastinya harga sahamnya juga bisa turun gitu. Ya nanti kita akan bahas secara mendetail ya historis yang terjadi di saham PTBA terkait dengan turunnya harga saham PTBA gitu guys ya, menjelang pembagian dividen. Oke guys, jadi semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.